saya berani sumpah, Bu. Saya nggak ngomongin Bu Vina, Bu. Udah, Fer. Nggak usah drama, nggak usah sobat-sobasi, karena aku nggak suka ya orang yang cuma omongannya itu manis di awal. Nih, gaji kamu. Pergi sekarang dari sini, karena aku nggak mau ngeliat kamu ada di hadapan aku sekarang. Bu, saya ingin tetap kerja sama Bu Vina. Nggak bisa. Kalau kamu pengen bekerja, seharusnya kamu itu tahu dan memposisikan diri terhadap atasan. Nggak usah menjelek-jelekkan. Kunci mobil ada di dalam mobil. Pergi. Sip, keren. Tinggal ini kurang kinclong. Semangat banget kalau hari ini. Hari ini kan tanggal gajian. Kalau udah gajian, pasti makanan aku terpenuhi. Bukan makanan juga sih. Aku juga masih banyak yang harus aku penuhi dulu. Tapi aku harus tetap jalan hidup ini. Tapi dengan gajian ini, semangat aku untuk bekerja tambah semangat lagi. Bersihin motor dulu, terus berangkat deh. Oh iya, aku kemarin lupa naruh kunci mobil ini sampai kebawa ke rumah. Semoga aja nggak ada berkas-berkas penting di dalam mobil. Kalau misal ada berkas-berkas penting di dalam mobil, terus bos bingung cari berkas itu, mobilnya kekunci. Aduh, bisa diomelin, bisa dipotong gaji aku. Tapi semoga aja nggak ada berkas-berkas penting yang ada di dalam mobil, biar pagi-pagi aku nggak kena omelin, nggak kena semprot, dan juga gajiku aman, nggak akan dipotong. Jadi aku harus buru-buru nih, beresin motor dulu terus berangkat. Sudah deh, kamu sekarang berangkat pergi ke orang itu. Sekarang, Bu? Sekarang, mau kapan lagi? Sudah, sana cepetan. Gak ada uang makan, Bu? Nggak ada, nanti. Baik, Bu. Permisi, Bu. Iya. Belum kerja sudah minta uang makan, gimana sih? Punya anak buah. Urusannya cuman makan, rokok. Kerjanya kadang nggak becus. Ini lagi. Banyak yang nunggak kayak gini nih. Yang ada uang aku nih nggak bisa muter. Apa aku naikin aja ya bunganya jadi 10%, biar tahu rasa tuh. Berani pinjam kan memang harus berani bertanggung jawab. Dari awal pinjam sudah mohon-mohon. Sekarang kalau sudah jatuh tempo kayak gini, 2 bulan nggak bayar. Gimana sih orang ya zaman sekarang ya? Cuman taunya tuh minta tolong. Ujung-ujungnya ditolongin, nggak tahu diri. Bu Sari, 3 bulan. Wah, ini padahal anaknya ini kerja kantoran ini. Kok bisa-bisanya sih nggak minta duit sama anaknya? Terus ini lagi, Ibu Ina, seminggu doang sih. Tapi kayaknya aku naikin aja deh, jadi 5% aja bunganya. Kalau 5% berarti jadi 25 juta. Lumayan nih kan. Terus siapa lagi ya? Oh,
Kalau ibu ini lunas. Wow, ini nih sekarang sudah tanggal 25. Seharusnya tanggal 15 dia bayar. Makasih, Bu. Siapa yang nggak takut sama aku? Kalau dia nggak mau ngasih uang terhadap aku, mau aku pukul. Tapi sekarang kan aku cair nih. 50.000 buat aku. Nanti sisanya aku kasihkan terhadap bos. Kalau aku tidak mengambil keuntungan sekarang, aku bakalan makan di mana? Kan si bos tuh pelit orangnya, gak memberikan aku uang makan sepeser pun. Tapi gak apa-apa. Sekarang aku cair, tinggal berapa orang lagi bakalan aku tagih. Sekalian aku tambahin tuh uangnya. Aku berikan bunga yang besar, biar jadi uang makan buat aku. Kan lumayan tuh, walaupun aku dapat 50.000 per hari, kan bisa aku makan jalan-jalan sama pacar aku. Nanti kalau semisal aku dapat lagi orang yang mau minjam uang, aku bakalan dapat uang lagi lebih daripada 50.000. Bos bakalan senang kalau dapat orang lagi, karena bos tuh orangnya tuh mata duitan. Begitulah perempuan, namanya perempuan ya, kalau gak uang gak bakalan dicintai. Aku harus ke rumahnya Pak Toyo nih, ngumpulin uang buat jalan-jalan sama pacar aku. Karena pacar aku itu orangnya suka duit, sama seperti bos, mata duitan. Kalau kayak gini terus, aku bisa jadi kaya raya nih. Wah, masa ya satu orang keuntungannya bisa 10 juta? Kalau setiap bulan aku dapat 10 juta dari satu orang, sedangkan yang pinjam uang sama aku sampai ratusan orang. Permisi, Bu. Iya, gimana? Sudah dapat? Sudah dapat semuanya, Bu. Punya Pak Toyo sama Bu Sulastri, satunya Bu Tut. Sudah, Bu. Sudah semuanya, Bu. Ini Coba Bu, sini. semuanya, Bu. Saya hitung. Bagus, bagus, bagus. Ini nggak kamu ambil kan? Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Sepeser pun enggak saya ambil, Bu. Yakin? Yakin, Bu? Saya tahu kamu orangnya itu suka ambil duit. Nggak bilang sama saya. Bu, saya sudah bertahun-tahun, Bu, sama Ibu. Jadi Ibu itu paham terhadap sifat saya. Jadi, Bu, bonus, Bu. Nanti dong, Waduh. baru kerja setengah hari. Emang kamu belum makan apa? Belum, Bu, dari tadi pagi, Bu. Oh, gitu. Ya udah nih. Kalau saya gak makan, pikiran saya itu gak bakalan fresh, gak bakalan itu cepat mikirnya, Bu. Nih, Jadi buat- orang gak takut, Bu, sama saya. Buat mie instan. Beli mie instan cukup tuh 4.000. Loh, 4.000, Bu? Iyalah. Waduh, Bu, ini belum cukup sama kopinya, Bu. Ini cuma buat mie doang, Bu. Kamu ini Tambahin, nggak pandai bersyukur ya jadi orang. Sudah untung aku kasih 4.000 daripada nggak aku kasih sama sekali. Wah, di tangan Ibu itu uang semua, Bu. Pelit amat jadi orang, Bu. Nggak ada duit. Ya sudah, Bu, kalau begini, Bu, saya mendingan diam di rumah, Bu. Oh, jadi kamu mau berhenti kerja sama saya? Enggak, Bu, maksudnya itu sekarang istirahat dulu, Bu. Ya udah deh, mending kita sekarang itu ke rumah si Ferry karena dia sudah nunggak 3 bulan. Kalau kita nggak cepet-cepet nanti dia suka hilang-hilang. Bonusnya besar nggak, Bu? Bonus terus yang dipikirin sama kamu ya. Kalau kamu kerja becus, tar lagi terus si Ferry bayar hutangnya, aku kasih ke bonus. Saya sebentar lagi mau nikah, Bu. Kasih saya uang, Bu. Ya udah, 500.000 ya, cukup. Kurang, Bu. Cukup 1 hari. Besoknya lagi. Ya udah, ayo cepetan. Aduh, kenapa lagi nih motor? Ayolah. Hidup. Duh, jangan-jangan kabilatornya lagi yang rusak lagi. Emang bener-bener nih motor. Pasti karena kamu dengar kalau aku hari ini gajian, kamu sengaja mogok-mogokin diri kamu kan? Biar kamu dijajanin lagi ke bengkel. Ayo hidup dulu. Nanti kita jajan di bengkel. Sudah Bu tanggal Ega. berapa ini sekarang? Kamu kapan mau bayar? Oh gini Bu Ega, kan hari ini saya baru mau gajian. Gimana kalau nanti sore aja Bu Ega? Aduh, masih nunggu nanti sore yang ada kamu nanti ngilang lagi, nunggak lagi. Kamu nih sudah nunggak 3 bulan.
Kontrakan kamu, mana pernah kamu bayar? Kalau kamu nggak bayar, mending kamu angkat kaki dari sini. Masih banyak pesewa yang lain mau ngontrak di rumah saya. Bayar, Fer. Jangan gitulah Bu Ega. Kasih saya keringanan lagi. Dan juga saya nggak pernah ngilang-ngilang Bu Ega. Saya kalau ngilang ya mungkin saya bekerja Bu Ega. Tapi kalau saya nggak bekerja ya tetap di rumah Bu Ega. Ini uang, Bu. Kalau kita jual kayaknya bakalan beres deh, Bu, uangnya. Masa iya? Bener, Bu. Motor butut kayak gini emang laku? Laku, Bu. Jual aja, gitu. timbang per kilo, Bu. Dapat uang, Bu. Jangan Bu Ega, jangan Bu Ega. Motor ini adalah kaki saya untuk berjalan Bu Ega, untuk bekerja. Kalau tanpa motor ini, saya tidak bisa berjalan cepat untuk pekerjaan saya. Ya kan kamu masih punya kaki. Buat apa kamu punya kaki dua kalau nggak bisa dipakai? Ya tapi Bu Ega, kalau saya datang terlambat ke kerjaan saya Bu Ega, boro-boro saya dapat gajian Bu Ega. Malahan nanti saya kena semprotan tiap hari Bu Ega. Karena motor ini adalah kaki saya Bu Ega. Tanpa motor ini, saya bagaikan orang yang lumpuh dan orang yang pincang Bu Ega. Aduh, nggak usah berdrama deh. Saya tuh nggak mau tahu kamu mau kerja naik apa, mau ngapain, terserah kamu. Yang penting motor ini bakalan aku sita kalau kamu nggak bayar. Paham nggak sih? Kamu bayar, Fer. Karena ini adalah tanggung jawab kamu. Jadi kamu harus bayar. Kalau enggak, kamu enggak mau kenapa-kenapa dengan badan kamu ini. Kamu jangan macem-macem, Fer. Di sini itu takut terhadap aku, Fer. Jadi kamu jangan melawan aku. Kenapa? Gigi padi ompong. Satu, dipukul orang. Bu Ega, tolong kasih saya keringanan lagi Bu Ega. Saya janji nanti sore Bu Ega. Janganlah Pak Adi, jangan ngapa-ngapain motor saya Pak Adi. Cuma lihat. Bu Ega, gimana Bu Ega? Nanti sore ya Bu Ega? Nanti sore, terus kalau nggak nanti sore, nanti malam, besok pagi, besok siang, terus. Insya Allah nanti sore Bu Ega. Kalau sekarang saya nggak pegang uang sama sekali Bu Ega. Jadi tolong Bu Ega, nanti sore aja ya Bu Ega. Bu Ega kan cantik, Bu Ega kan baik. Apalagi Bu Ega itu adalah prima donna di daerah ini. Nggak usah muji-muji saya, tanpa kamu puji pun sudah banyak yang muji saya. Kalau kamu nggak punya uang sekarang ya sudah, nggak apa-apa. Tapi motor kamu ini saya bawa, dan juga sepertinya jam tangan kamu mahal ya. Jangan Bu Ega, ini pemberian dari bos saya. Agar saya itu kalau bekerja harus tepat waktu. Dan motor saya ini adalah kaki saya Bu Ega. Tolong Bu Ega, nanti sore ya Bu Ega. Nggak mau tahu. Kalau kamu nggak punya uang sekarang, terpaksa aku bawa motor kamu dan jam tangan kamu. Ambil Adi, cepetan, rampas. Bu Ega ini benar-benar cantik loh. Lihat aja, paha sama kakinya sangat-sangat langsing seperti lidi. Itu wanita, kriteria wanita yang sangat cantik Bu Ega. Tolong Bu Ega, nanti sore aja ya Bu Ega. Sekarang, kalau nggak sekarang ya udah kamu angkat kaki sekarang dari sini. Bu. Hah? Apa? Seperti biasa, Bu. Kalau orang nggak punya uang, rayuan Bu yang dikeluarkan. Ya, saya tahu. Emang Saya kan sudah dari janji dulu nanti. seperti itu. Saya kan sudah janji nanti sore Bu Ega. Tolonglah Bu Ega. Hari ini aja Bu Ega. Nah, dari kemarin kamu itu sudah saya kasih keringanan karena kamu orangnya baik dan ganteng. Tapi kalau sekarang kegantengan kamu itu sudah nggak ngaruh sama saya. Ini uang, pakai uang saya. Kalau uang saya macet di kamu, ya gimana saya mau muterin bisnis saya? Ya udah ayo bawa. Jual, Bu. Jual. Jangan dijual Bu Ega. Nanti sore saya tebus lagi kok Bu Ega. Ya udah, kalau kamu punya uang tinggal tebus. Tambahin, Bu. Ya jangan dijual lah, jangan dijual Bu Ega. Ya saya tunggu kamu sampai jam 2. Kalau jam 2 kamu belum bayar tunggakan kamu. Jam 4 Bu Ega. Jam 2 Ferry. Jam 2 itu masih siang Bu Ega. Saya Ya sore. saya nggak mau tahu, kamu kan bisa pinjam uang ke sana ke sini atau ke bos kamu. Waktu adalah uang. Bener tuh. Jangan sia-siain waktunya. Uangnya buat aku, Bu. Satu duit mulu. Bu Ega, jangan dijual tapi ya Bu Ega. Ini motor saya satu-satunya Bu Ega. Ya sudah. Jam 2, intinya jam 2. Kalau jam 2 kamu nggak datang sama saya, ya sudah saya jual. Ayo Adi, tunggu apa lagi sih? Ini gak nyala, Fir. Emang nggak nyala dari tadi. Kalau nyala kan udah berangkat aku. Ya udah, dibawa aja, nggak usah dinaikin. Iya, Bu. Jam 2 ya Ferry. Awas, Bu. Awas, Bu. Bu Ega, jam 4 ya Bu Ega. Jam 2.
Aduh, susah kalau ngomong sama Bu Ega. Orangnya memang keras kepala. Gak ngerti apa kesusahan orang. Apa aku harus cari kontrakan lain ya? Tapi kontrakan ini paling dekat dari kerjaan aku. Dan lagi biaya kontrakannya juga murah ketimbang kontrakan-kontrakan deket-deket rumah bos aku. Di sana elit-elit semua. Per bulan aja 650. Sedangkan gaji aku per bulan itu hanya 1.800.000. Mana cukup ya? Pusing kepala. Udah jam 7 lewat. Waduh, bahaya, motor juga dibawa. Harus terpaksa lari nih. Aduh, mana sih si Ferry kok masih belum datang? Mana berkas-berkas ada di mobil semua lagi. Semalam kan aku masih belum sempat cek. Ini Ferry juga masih belum datang. Tumben-tumbenan banget sih nggak on time kayak gini. Perasaan udah setengah jam tuh biasanya udah datang. Giliran dibutuhin kayak gini, urgent banget masih belum datang. Coba deh aku telepon ya. Tapi percuma deh kayaknya kalau aku nelpon. Gak bakalan dijawab juga. Ferry kan jarang pegang HP. Aduh, pusing sendiri kan. Kuncinya juga ada di Ferry ya. Mau nggak mau nih terpaksa aku tuh harus tetap nelpon. Ferry, mana ya kontaknya? Coba deh. Aduh, capek juga kalau lari-lari kayak gini ya. Akhirnya nyampe juga. Aduh, Bu Vina udah nungguin di depan. Bahaya nih, kena semprot nih ntar lagi. Aduh, gimana ya? Bagaimanapun harus aku hadapin deh. Kena semprot. Yang penting gajian ntar. Nggak bakalan diangkat nih. Selamat pagi Bu, maaf terlambat Bu. Kamu kok ngos-ngosan kayak gitu sih Fer? Maaf Bu, saya lari dari kontrakan Bu. Lari dari kontrakan? Maksud kamu kendaraan kamu, motor kamu kemana? Diambil Bu sama pemilik kontrakan Bu, karena nggak bayar Bu. Ya ampun, gaji tiap bulan yang dari aku, emang kamu tuh nggak bisa untuk bayar kontrakan? Hah? Seharusnya bisa Bu, tapi bulan kemarin dan bulan kemarinnya dipotong Bu. Cuma dapat 750 Bu untuk biaya saya 1 bulan Bu. Itu masih belum. Gak usah dijelasin semua dong. Itu kan dipotong karena kamu itu juga ada tanggungan sama aku. Untuk biaya kamu yang lain-lain di sini kan aku sudah memperbolehkan semuanya. Iya Bu, tapi kalau bulan ini kan nggak ada potongan sama sekali Bu. Enggak. Tanggungan saya udah lunas dan juga saya nggak bikin kesalahan sama sekali sama Bu Vina. Kata siapa nggak bikin kesalahan? Kesalahan apa lagi Bu? Hari ini kamu nggak sadar kalau udah bikin salah sama aku? Iya Bu, maaf Bu, hari ini doang Bu. Karena motor saya diambil sama pemilik kontrakan dan juga saya lari Bu sampai ke sini Bu, sampai nafas saya tinggal setetes Bu. Ferry, meskipun kamu cuma salah 1 kali, tapi kamu tetap aja bikin kesalahan dan itu aku nilai. Ini sepatu kamu. Sepatu kamu tuh nggak sempet dibersihin ya? Sudah Bu, sudah disemir tadi pagi sama saya Bu. Tapi kebetulan dibawa lari dengan saya. Jadi seperti ini Bu. Bersihin dulu sepatu kamu sampai bersih karena aku nggak suka yang jorok-jorok. Baik Bu. Apalagi Bu? Buka dulu mobilnya. Oh, baik Bu. Di mobil itu ada berkas penting loh. Main dibawa aja kunci mobilnya. Maaf Bu, kemarin buru-buru jadi kunci mobilnya ke bawah deh. Maaf Bu. Apapun itu alasannya, pokoknya aku nggak mau tahu ya. Kamu naik ke dalam mobil aku, sepatu kamu dalam keadaan kondisi yang bersih. Baik Bu.
Ini nih berkasnya nih yang belum sempat aku cek. Capek banget semalam ya. Belum sempat aku cek lagi. Ini kan bahan meeting bentar lagi. Dan aku masih belum pelajari bahan meeting ini. Seharusnya kalau Ferry itu setengah jam sebelum aku berangkat kerja datangnya itu kan aku bisa pelajarin di mobil. Kalau mepet-mepet kayak gini nih aku gimana ntar lagi meeting. Ini juga masih belum deh. Ini kayaknya aku harus pelajari 1 malam 1 hari deh. Bu, sepatu saya sudah bersih, Bu. Aku nggak ngurusin sepatu kamu sekarang. Ini bahan untuk aku meeting. Ini masih belum aku kuasain semuanya. Kamu tahu nggak? Aku bentar lagi meeting sama klien penting. Oh, jadi gitu, Bu. Ya, pelajarin dulu, Bu, gitu, Bu. Mau pelajarin gimana? Ini sudah mepet banget loh ya. Seharusnya kalau emang aku ini mau dipelajarin bahan meeting ini, kamu itu harus datang setengah jam sebelum aku berangkat kerja. Setengah jam sebelum aku berangkat kerja. Tapi sekarang, kamu itu datangnya mepet kayak gini. Iya, Bu, maaf, Bu. Tapi kan masih jam 7.30. Aduh, aku nggak butuh maaf-maaf kamu ya. Sekarang cepet kita berangkat. Baik, Bu. Kena semprot sedikit tapi nggak masalah kayaknya. Soalnya moodnya Bu Vina kayaknya lagi senang atau gembira gitu. Aman, aman. Tapi semoga aja gaji aku nggak dipotong lagi. Berangkat, Bu. Siap, Fer. Iya, Bu, siap, Bu. Kecepatan penuh, Bu. Ya harus jaga keselamatan juga dong. Baik, Bu, kalau itu sih Ibu tenang aja, Bu Vina. Aduh, kerjaan gue gak selesai-selesai. Aku harus menyelesaikan proyek yang ada di Tuban, yang ada di Sukabumi. Yang mana duluan yang harus aku kerjakan? Semua proyek itu membutuhkan waktu yang sangat minim lah. Ada yang 1 tahun, ada yang harus selesai 5 bulan. Aduh, mana pegawai di lapangan gak ada yang becus kerjanya lagi. Aku yakin nih, aku sekarang dipanggil, aku bakalan dimarah-marahi sama Pak Heru nih. Soalnya proyek yang ada di Tuban itu masih belum selesai-selesai sampai sekarang. Ya udah deh, pasrah aja. Permisi. Masuk. Permisi, Pak. Ya. Duduk. Bapak memanggil saya, Pak. Duduk dulu. Siap, Pak. Permisi, Pak. Oh ya, saya tuh memanggil kamu. Dari mana aja? Kenapa lama? Saya lagi mengerjakan proyek yang di Sukabumi, Pak. Ya, aku memang mau menanyakan proyek itu. Udah selesai berapa persen? Kalau yang di Sukabumi sudah 90%, Pak. Cepet ya? Iya, Pak, itu semua karena saya yang mengerjakan, Pak. Dan tim-tim saya semuanya itu pada solid semuanya, Pak. Saya tahu. Memang kamu yang mengerjakan. Kalau bukan kamu, saya gak mungkin manggil kamu, Romi. Betul, Pak. Gak usah banyak basa-basi terhadap saya. Saya mau mempertanyakan tentang proyek yang di Tuban. Karena proyek yang di Tuban itu adalah faktor utama bagi perusahaan kita. Kalau proyek yang di Tuban itu, Pak, sampai sekarang masih dapat 50%, Pak. Tapi 50% itu yang mengerjakan semuanya awalnya itu Pak Toto, Pak. Dan sekarang Bapak memindah alihkan proyek itu kepada saya, Pak. Ini, Pak. Yang ini, Pak. Sudah berdiri 50%, Pak. Yang berdiri 50% udah dalam jangka waktu berapa tahun ya? Hampir 1 tahun, Pak. Kamu tahu harinya? Hah? Sudah 2 tahun lebih, ya? Aku ingatkan sekali lagi terhadap kamu, Romi. Jangan pernah main-main terhadap saya. Siapapun milik saya, jangan pernah kamu dekatin.
Enggak Pak, itu pertamanya yang mengerjakan itu Pak Toto Pak. Cuman saya sendiri. Aku pasrahkan terhadap kamu karena aku percaya terhadap kamu. Iya Pak, saya menangani proyek ini kan baru-baru ini Pak. Jadinya proyek ini mungkin selesainya itu 50%, 60% Pak. Seperti itu Pak. Jadi kalau Bapak mau menyalahkan, salahkan Pak Toto Pak. Saya tidak pengen menyalahkan Toto. Karena Toto itu saya sudah resign ya. Jadi saya semua pasrahkan terhadap kamu. Jangan menyalahkan tentang yang masa lalu. Kalau kamu memang tidak sanggup mengerjakan proyek yang di Tuban, udah berhenti aja kerja di kantor ini. Saya tidak butuh karyawan yang lolak-lolok seperti kamu yang tidak sanggup memperkerjakan tentang tugas diri kamu sendiri. Saya bukan tidak sanggup Pak. Terus apa? Dalam jangka 2 tahun kamu itu tidak bisa menyelesaikan proyek yang di Tuban. Padahal proyek yang di Tuban ini adalah faktor pondasi utama di perusahaan kita. Asalkan kamu tahu Romi, sebentar lagi Ibu Vina bakalan datang ke sini. Terus saya mau memperjelaskan bagaimana, dari sudut mana saya pengen memperjelaskan, sedangkan proyek ini belum selesai. Kamu usahakan proyek ini harus cepat selesai dalam jangka saya kasih waktu 8 bulan. Saya akan usahakan semua. Dalam jangka 8 bulan, proyek yang ada di Tuban, saya akan selesaikan semuanya Pak. Saya tidak mau tahu. Yang terpenting, hasil kinerja kamu yang saya nilai. Karena kamu bekerja di sini, itu bukan dari omongan diri kamu, dari omongan manis kamu. Saya menilai karyawan saya itu dari faktor kinerjanya. Dia bagus, pasti dibayar cukup oleh saya, maupun lebih. Siapa? Kalau begitu, saya bakalan mengerjakan proyek ini dengan baik Pak. Saya bakalan menjaga kepercayaan Bapak kepada saya. Buktikan saja Romi. Kalau kamu sanggup bisa menyelesaikan proyek itu, saya angkat kamu jadi sekretaris utama saya. Beneran Pak? Iya. Tapi kalau kamu tidak sanggup, silahkan angkat kaki dari perusahaan saya. Kamu punya 2 pilihan. Saya akan bekerja dengan semaksimal mungkin Pak, supaya saya bisa diangkat menjadi sekretaris pribadi Bapak. Ya udah, aku cuma mengasih solusi. Yang di proyek Sukabumi itu turunkan langsung, semua turunkan ke Tuban. Siapa? Dalam jangka waktu ini saya bakalan menurunkan semua proyek yang ada di Sukabumi untuk turun ke kota Tuban Pak. Ya sudah, kamu boleh pergi dari ruangan saya. Permisi Pak. Aduh. Tapi aku tidak bisa diam saja. Aku bakalan berusaha. Karena aku itu tidak boleh roboh di tengah jalan. Aku pastikan aku bisa. Loh, Bu, kenapa kok di sini, Bu? Iya, saya mau meeting di sini karena saya ada urusan di sini. Oh, baik, Bu, baik, Bu. Tunggu sebentar, Bu. Ini gara-gara kamu nih telat. Maaf, Bu, gara-gara saya Ibu Vina jadi kesiangan, Bu. Ya emang gara-gara kamu kalau aku ini kesiangan. Iya, Bu, lain kali saya nggak bakal kesiangan lagi, Bu. Ya udah, nanti kalau ada apa-apa aku hubungin kamu ya. Handphonenya tuh harus standby di tangan kamu. Baik, Bu, siap. Bagus. Bu, Ada apa lagi, Ferry? saya tetap standby di sini atau masuk ke dalam, Bu? Ngopi atau sarapan di kantin kantor, Bu? Ya udah deh, nggak apa-apa. Terima kasih Bu Vina yang cantik. Tapi jangan dibikin mainan kalau udah dikasih waktu renggang kayak gitu. Baik, Bu, handphone saya akan selalu standby. Kalau bisa-bisa saya makan sambil pegang handphone kayak gini, Bu. Bagus, setuju. Selamat datang, Bu. Iya, maaf ya Pak Vero lama. Iya, saya mulai tadi nungguin udah setengah jam ini, Bu.
Ya itu Pak, ini sopir saya agak bermasalah Pak. Oh gitu ya. Ini Pak berkasnya. Saya ini masih belum mempelajari semuanya. Mungkin Pak Vero itu bisa mempelajari sendiri Pak. Soalnya saya masih belum paham untuk bahan meeting bentar lagi Pak. Gak usah formal deh. Kan kita cuma berdua. Cuma ada supir kamu ini. Iya, tapi kan nanti hubungan kita kalau supir aku tuh tahu gimana. Nah, tuh kan. Ferry, Iya Bu Vina. nggak usah nyeletuk kayak gitu kok, nggak bagus. Maaf Bu, saya batuk. Vina. Iya. Jadi kamu itu tidak usah mempelajari ini. Biar masalah ini aku yang nanggung. Ya, Kamu masuk aja dulu ke dalam. aku tunggu di ruangan kerja kamu. Di ruangan aku pribadi nggak apa-apa. Sana masuk. Pak supir, tolong kesini bentar. Ada yang aku pengen omongkan terhadap kamu. Iya Pak Vero, supirnya Ibu Vina. Betul? Ada apa ya Pak Vero? Saya tadi sudah izin sama Bu Vina kalau saya mau makan dulu di kantin. Iya. Saya itu tidak melarang kamu makan. Tapi yang saya herankan, kenapa di saat aku ngomong sama Vina kamu itu batuan, ha? Kalau kamu virus jangan datang ke kantor saya. Apa Pak Vero? Vilu? Vilu apaan Pak Vero? Kamu jangan pura-pura gak dengar telinganya. Barusan aku ngomong enak-enakan sama dia. Enak-enakan? Nah, itu dengar kamu. Tapi kamu mengganggu dengan batuk kamu itu. Wah, penyebar virus nih. Virus tukang ganggu orang. Kamu supir. Setidaknya kamu itu tahu diri. Maaf Pak Vero. Sekarang cuacanya lagi kondisinya nggak enak Pak Vero. Jangan menyalahkan cuaca. Kalau kamu tidak sanggup bekerja, gak usah kerja. Ingat, ini perusahaan butuh tenaga kerja, bukan butuh orang penyakitan. Maaf Pak Vero, saya lagi flu dan batuk juga. Kalau disingkat ya itu bapil. Gak usah Batuk singkat-singkatan. Namanya penyakit masih disingkat sok keren kamu ya. Bukan sok keren, ingat. biar lebih simpel. Jangan pernah mengganggu antara aku dengan dia. Ya, kamu nggak tahu hubungan aku dengan dia itu seperti apa. Aku tidak pengen memperjelaskan karena itu cuma aku dan dia yang tahu. Pergi. Wah, pergi. Sekarang. Dia apain supir aku? Enggak. Kamu tengkar ya sama supir aku? Enggak, soalnya dia itu barusan buat salah. Buat salah apaan? Dia batuk di hadapan muka aku, Ping. Hah? Kamu batuk di hadapan Pak Vero? Kamu dibatukin sama dia? Nah, justru itu dia penyebar virus. Ketika saya ngomong sama kamu barusan, dia kan batuk-batukan. Ferry, Iya Bu. kamu nggak tahu kondisi banget ya. Tolong dong sikap kamu tuh dikondisikan. Kalau emang kamu tuh lagi nggak fit badan kamu mau batuk, ya jangan batuk di hadapan Pak Vero dong. Kamu nggak tahu ya dia tuh siapa? Ya Pak Vero juga yang salah Bu. Saya kan sudah mau jalan ke kantin, tapi dicegat sama Pak Vero. Vina, barusan dia ngomong enggak terhadap kamu. Ngomong apa? Katanya Ibu Vina itu cerewet. Bohong Bu, bohong. Kamu ngomong kayak gitu? Berani kamu ngomong kayak gitu sama aku? Enggak Bu. Setiap langkah pasti salah. Bohong Bu, bohong. Padahal benar. Bohong Bu, bohong. Apakah pantas Pak Vero. seorang supir seperti dia mau dipertahankan? Setidaknya dipecat lah. Pak Vero, tolonglah Pak Vero. Pak Vero jangan memfitnah saya di hadapan Bu Vina. Saya butuh pekerjaan ini. Pak Untungnya Vero. aku memfitnah diri kamu apa? Bisa membuatku kaya? Tidak kan? Aku sekarang lebih percaya sama Pak Vero. Kamu nggak tahu ya kalau aku udah percaya 100% sama Pak Vero? Bu Vina, Bu Diam Vina. aku ngomong. Bu Vina harus percaya terhadap saya, Bu Vina. Saya setiap hari sama Bu Vina, kemana-mana saya antar Bu Vina. Masa Bu Vina percaya sama Pak Vero? Saya gak mungkin menjelek-jelekan Bu Vina. Ferry, lepas! Aku lebih percaya sama dia ya kan. Kamu nggak tahu kalau Pak Vero ini tuh pasangan aku. Aku punya hubungan spesial sama Pak Vero. Jadi kamu, Fer, kamu tuh cuma kerja sama aku. Pantes ya kamu tuh mulai tadi telat-telat kayak gitu. Ternyata kamu udah nggak betah kerja sama aku. Jadi Bu Vina ada hubungan spesial sama Pak Vero? Bener itu Nggak Bu? perlu tahu. Sekarang dipecat ya? Iya sayang. Pecat! Tapi Bu,
Saya ingin pekerjaan ini, Bu. Saya nggak mau dipecat, Bu. Kalau kamu masih ingin pekerjaan ini, bukan berarti kamu tuh ngomongin atasan kamu di belakang. Kamu itu fitnah sekarang ya. Bu, saya berani sumpah, Bu. Saya nggak ngomongin Bu Vina, Bu. Udah Fer, nggak usah drama, nggak usah sobasi karena aku nggak suka ya orang yang cuma omongannya itu manis di awal. Nih, gaji kamu. Pergi sekarang dari sini karena aku nggak mau ngeliat kamu ada di hadapan aku sekarang. Bu, saya ingin tetap kerja sama Bu Vina. Gak bisa. Kalau kamu pengen bekerja, seharusnya kamu itu tahu dan memposisikan diri terhadap atasan. Nggak usah menjelek-jelekkan. Baiklah Bu Vina. Kalau memang akhirnya saya dipecat, terima kasih. Selama ini Bu Vina sudah menerima saya sebagai supir Bu Vina. Terima kasih juga Ibu Vina sudah baik terhadap saya. Kalau begitu saya permisi Bu Vina. Kunci mobil ada di dalam mobil. Pergi. Emang kamu kayak gitu ya, sayang? Iya sayang. Tapi beneran kamu punya hubungan spesial dengan aku? Loh, kamu tuh nggak sadar ya? Enggak, aku baru dengar terhadap kamu itu ke supirnya. Oh, maksud kamu aku baru dengar kalau aku ngomong kayak gitu. Iya. Yaudah yuk, aku pengen berdua sama kamu. Ah, masa sih? Kamu bener sayang sama aku? Ayo. Bentar dulu sayang. Apalagi? Apalagi sayang? Kalau kamu bener sayang sama aku, peluk diriku lah. Nggak mau lah, malu sayang. Kita peluk-pelukan di dalam aja. Kenapa sekarang? Aku minta sekarang. Nggak mau. Sayang, kalau cewek duluan yang peluk, itu berarti cewek itu beneran sayang ya? Iya. Ya udah, ayo di dalam yuk. Sekarang? Enggak. Aku siap. Tuh, ayo sayang. Oke, yuk. Ayo Di, kita pulang. Ya Bu. Kamu itu lain kali nggak usah bilang kasihan-kasihan. Kalau kayak gitu kan malah tambah menye-menye. Udah tua Bu, kasihan Bu. Ferry! Iya Bu Ega. Bayar. Loh, motor saya mana Bu Ega? Ada di rumah. Mati, Fer. Ngapain aku bawa motor mati? Mana sih dibayar cepetan? Ya bentar, sabar Bu Ega. Sabar. Kesabaran saya tuh sudah habis. Banyak Bu. Udah sini mana semua? Bentar Bu Ega, saya bayar 3 bulan. Loh, lama banget sih. Kampas dong. Ferry. Ferry. Ini Bu, 3 bulan Bu. 3 bulan Lunas ya, cuma Bu. segini. Ini sebulan. Ini sebulan. 2 bulan lagi mana? Loh Bu, sebulannya kan 250 Bu. Itu udah 3 bulan Bu. Buat tebus motornya di rumah tuh. Betul. Tebus Saya motor. capek. Loh. Dorong motor tuh. Waduh. Tebus motor untuk apa Bu? Itu kan tadi buat jaminan yang 3 bulan nunggak Bu. Kamu mau motor kamu enggak? Kalau kamu enggak mau ya udah saya jual tuh motor. Biaya dorong. Ini pemerasan namanya Bu. Saya nggak mau tahu ya. Cepet bayar sekarang. Bayar Ayo, berapa cepetan. lagi Bu? 3 juta. Apaan Bu? 3 juta itu sedikit, Ferry. Kalau motor kamu dijual itu nggak bakalan laku 3 juta. Nggak bisa Bu, nggak bisa. Saya sudah bayar kontrakan dengan lunas selama 3 bulan ini. Kenapa saya harus bayar 3 juta lagi Wah. Bu? Iya, Ini namanya penipuan Bu. Saya akan laporkan ke pihak berwajib aja Bu. Ya sudah, laporin kalau mau. Oke Bu. Apalagi? Kita bisa obrolin secara baik-baik. Loh, ini nggak bisa ini. Udah. Kontrakan udah lunas, tapi saya harus suruh bayar 3 juta lagi. Mungkin bos kita salah ngomongnya Bu ya. Iya. Udah Bu, saya lebih baik cari kontrakan di tempat lain aja Bu. Kalau saya diperlakukan seperti ini, Oh, Bu. iya. Kembalikan motor saya Bu. Oh ya sudah, jangan dilaporin ya saya ya. Kamu silahkan ambil motor kamu bayar 1 juta aja sudah cukup. Nggak bisa Bu. Ngapain saya harus bayar 1 juta lagi Bu? Saya bukan orang bodoh yang dibodoh-bodohin Bu. Udah Bu. Daripada ribet Bu. Iya, tapi kan sayang banget uang dia banyak. Bu, asal Ibu tahu ya Bu Ega, saya hari ini adalah hari terakhir saya bekerja. Saya baru dipecat Bu Ega, dan uang ini sisanya untuk biaya kehidupan saya untuk mencari pekerjaan baru Bu Ega. Aduh, kalau kamu dipecat nanti bulan depan bayar kontrakan kamu gimana dong? Saya cari kontrakan di tempat lain aja Bu Ega. Saya nggak tenang ngontrak di tempatnya Bu Ega. Mana kasurnya jelek, mana temboknya itu nggak dicat-cat ulang, mana kamar mandinya itu jebol. Udah cukup.
Iya, ya udah, mending kamu sekarang silahkan pulang ke rumah. Nggak usah cari kontrakan lain. Yang penting bulan depan kamu itu bayarnya cepat, tepat waktu. Tapi Bu, kamar mandi harus diperbaiki yang jebol dan cat temboknya juga harus dicat Iya, lagi, Bu. nanti Adi yang betulin semuanya. Saya, Bu. Iya. Waduh. Motor aku, buru. Ayo. Setelah sekian lama waktu pisahkan